Kamu ngebuka kotak surat kamu dan ngeliat dryer sheet. Itu loh lembaran kain buat mencuci pakaian. Kamu langsung keluarkan aja kan? Salah, dengan membiarkannya di sana, kamu bisa membantu Pak Pos. Jadi gini, kamu ngira cuma anjing yang suka nyari gara-gara sama Pak Pos waktu nganter paket atau surat? Nggak salah sih, lebih dari 5.800 petugas pos di Amerika Serikat diganggu oleh anjing tahun 2020. Tapi ternyata, Pak Pos yang cuma mau nganter surat itu nggak cuma diganggu anjing. Petugas pos sering meninggalkan dryer set di kotak surat buat melindungi diri dari tawon. Emang kedengarannya aneh, tapi orang biasa aja bisa disengat tawon kira-kira 5 kali seumur hidup mereka. Lebih banyak daripada kejadian digigit anjing. Lalu kenapa dryer sheet ini bisa mengusir tawon? Jawabannya gampang. Tawon nggak suka baunya yang terlalu menyengat buat mereka. Jadi mereka mencoba menghindari dryer sheet. Masuk akal sih, karena dryer sheet emang bikin baju kita segar dan wangi. Udah sewajarnya wanginya tajam. Intinya, ini cuma gangguan kecil di hidup tawon. Untunglah karena mereka nggak punya waktu buat khawatir. Rata-rata tawon punya umur yang pendek. Kebanyakan cuma hidup paling lama 22 hari. Tapi ini nggak berlaku buat ratunya. Ratu tawon kadang hidup selama setahun. Tapi bagus sih, selagi yang lain di sini, mereka nggak perlu takut terbang ke tempat yang ada dryer sheet-nya. Lucunya, tawon yang hidupnya singkat ini mungkin lebih mirip petugas pos yang mau mereka hindari daripada ratu yang mereka puja. Soalnya, selama 22 hari mereka hidup, mereka selalu bekerja. Mereka punya tugas masing-masing yang fokusnya adalah membangun sarang untuk memastikan ratu aman. Di sarang ratu ini ada 2 jenis tawon. Tawon drone yang merupakan tawon jantan dan tawon pekerja yang merupakan tawon betina. Tawon jenis kedua ini rajin banget. Tawon pekerja memulai hidup mereka dengan membantu memberi makan larva. Larva itu adalah serangga yang baru menetas dan belum memiliki wujud tawon dewasa. Tahap kehidupan tawon pekerja ini berlangsung selama 3-4 hari. Setelah itu mereka mulai meninggalkan sarang buat mengumpulkan air atau ngambil bahan kayu yang dipakai buat bikin sarang. Air yang mereka bawa nantinya dimuntahkan tawon pekerja dan dipakai buat memperbesar pintu masuk. Air itu dicampur bahan yang harus dihilangkan dan membentuk pelet yang dibawa keluar dari sarang. Tawon pekerja nantinya fokus ngebangun sarang sendiri sebelum jadi pengumpul makanan. Tawon dapat tenaga dari nektar atau honeydew dan protein dari serangga atau hewan. Ngomong-ngomong soal sifat tawon pekerja yang nggak mementingkan dirinya ini, mereka bahkan nggak punya enzim di tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk makan sebagian besar makanan yang mereka kumpulkan. Artinya, mayoritas makanan yang mereka bawa pulang diberikan kepada larva tawon tadi. Untungnya, tawon pekerja dapat imbalan untuk kerajinannya. Dari makanan yang larva cerna, mereka dapat zat lembut yang mirip sup. Zat ini mengandung makanan yang dibutuhin tawon pekerja buat terus bekerja. Pertukaran makanan ini disebut trofalaksis. Ini bagian penting dari kontak sosial antara tawon pekerja dan larva. Pada pencarian makanannya, tawon pekerja seringkali pergi sejauh 300 meter dari sarangnya. Tapi penelitian mengungkap mereka melakukan perjalanan sejauh 1 kilometer. Tawon pekerja bahkan saling mengikuti buat sampai ke sumber makanan yang mereka tahu. Selesai bertugas, tawon pekerja kembali ke sarang. Tapi di sarang pun mereka nggak bisa rebahan buat nikmatin masa pensiun. Mereka punya peran terakhir, yaitu menjaga pintu masuk sarang. Nah, terus gimana kehidupan tawon pekerja betina kalau dibandingkan sama tawon drone? Rekan mereka ini sebenarnya agak lamban, padahal ukuran mereka lebih besar. Panjang tubuh tawon drone rata-rata 1,2 cm. Biasanya ukuran tubuh tawon pekerja betina lebih kecil dari itu. Drone punya warna lebih terang dan antena panjang yang terkulai. Tawon drone nggak bisa menyengat. Ratu tawon lebih besar dari 2 jenis tawon tadi dan panjangnya mendekati 2,5 cm. Kenapa tadi aku bilang drone lebih malas? Waktu tawon pekerja ngumpulin kayu, air, atau makanan, drone seringkali diam di sarang, masukin kepalanya ke sel kosong dan cuma kelihatan ekornya. Mungkin itu ada manfaatnya? Enggak juga sih, mereka cuma lagi tidur aja. Kalau mereka lagi nggak tidur, mereka ngebantu membagikan makanan pada larva dengan pergi dari satu sel ke sel lain dan masukin makanan ke mulut mereka yang terbuka. Sebenarnya masih banyak pekerjaan drone sih. Oh iya, berat drone dan pekerja antara 10 dan 19 mg. Ngomong-ngomong, drone juga ngambil dan ngebuang sampah yang ada di dalam sarang.
Sarang yang dihuni ratu, drone, dan pekerja ini bertahan 3-4 bulan. Sarang ini rusak pada musim dingin waktu ratu baru pergi buat hibernasi. Tawon lain dan sarangnya susah bertahan di kondisi dingin. Begitu juga si ratu baru. Penelitian mengungkap hanya 2 dari 4.500 ratu berhasil melalui masa hibernasi. Penyebabnya bukan hanya karena kondisi cuaca yang dingin. Ratu tawon nyari tempat gelap dan kering buat berhibernasi, kayak di celah dinding di dalam rumah. Mereka menyelipkan antena mereka ke antara kaki mereka dan menggigit permukaan yang ada di depan mereka biar bisa bergantung kuat. Ini bikin mereka sangat rentan diserang serangga lain, kayak laba-laba. Tapi ratu beruntung yang menikmati tidur panjang selama masa hibernasi biasanya bangun di musim semi dan mulai membangun sarang baru. Ratu akan terbang sejauh 75 km cuma buat nyari tempat hangat dan kering. Loteng dan atap seringkali cocok buat tempat sarang. Lalu, ratu akan melahirkan tawon pekerja dan drone, dan siklus hidup tawon berlanjut. Kalau kamu ngelihat sarang tawon, sebaiknya nggak usah diganggu. Kamu nggak tahu reaksi apa yang kamu dapat waktu disengat tawon, kan? Siapa bilang kamu cuma bakal disengat 1 tawon? Rata-rata sarang tawon bisa menampung 10.000 tawon di puncak musim panas. Serahkan aja sama jasa pengendalian hama ya. Tapi kamu bisa ngelakuin apa sih biar nggak perlu berhadapan sama tawon? Berkat petugas pos tadi, kita jadi tahu manfaat dryer sheet. Tapi apa ada yang lain? Jangan meletakkan makanan sembarangan. Ini hal utama yang mengundang tawon. Entah itu makanan tinggi protein kayak ayam atau makanan manis kayak es krim. Pastikan kamu cuci piring kamu, tutup makanan sisa kalau mau dimakan lagi, dan buang makanan sisa yang enggak akan kamu makan. Tawon emang benci bau dryer sheet, tapi mereka suka banget bau bunga dan buah. Kamu harus perhatikan parfum, lotion, atau produk perawatan rambut kamu juga. Tawon mungkin mengira itu nektar waktu lagi nyari makanan. Kamu nggak perlu pusing mikirin strategi melawan tawon. Cukup perhatikan baju kamu aja. Pakai lengan panjang dan celana panjang. Jangan pakai sendal. Tawon nggak akan tertarik kalau kamu pakai baju merah karena itu satu-satunya warna di pelangi yang nggak bisa mereka lihat. Yang terpenting, aku tahu susah ngelakuin ini, jadi jangan marah ya. Kamu harus tetap tenang. Penelitian menunjukkan melambaikan tangan, panik, dan heboh waktu ada tawon di dekat kamu meningkatkan risiko disengat. Semoga ini bisa ngebantu kamu melindungi diri waktu ada tawon ya. Sementara itu, terus bantu Pak Pos dan jangan sentuh dryer sheet-nya. Biarkan aja.